Kita akan membahas tentang data flow diagram level 0 dan level 1. Jadi, data flow diagram level 0 merupakan diagram yang dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang ada di dalam diagram konteks menjadi lebih rinci. Jadi, data flow diagram atau DFD level 0 merupakan rincian dari diagram konteks. Ciri-cirinya sudah pasti ada proses. Kemudian dari segi penomorannya, kalau di diagram konteks kita menggunakan penomoran mulai dari 0, sedangkan di dalam DFD level 0, penomorannya sudah mulai 1 atau 2, 3 atau 1.0, 2.0 atau 3 atau 3.0 seperti itu. Kemudian sudah pasti ada arus atau aliran datanya, keluar masuknya arus, kemudian entitas merepresentasikan organisasi, orang, bagian atau divisi yang terlibat, dan yang terakhir dari DFD level 0 dan level 1 adalah adanya database. Jika di diagram konteks tidak ada atau belum muncul database, tapi di DFD level 0 dan level 1 sudah muncul database. Jadi kita bisa menggunakan simbol yang di atas atau simbol yang di bawah. Jadi disesuaikan dengan gambar proses yang kita gunakan. Nah, jika di diagram konteks ada proses transaksi, jadi kasir melakukan proses transaksi ke dalam sistem informasi penjualan. Kemudian dari sistem informasi penjualan memberikan informasi data transaksi yang sudah terupdate. Nah, dari sini, dari diagram konteks ini, kita bisa pecah menjadi lebih rinci lagi pada DFD level 0 dan DFD level 1. Misalnya, kasir melakukan transaksi, penambahan transaksi, atau pengeditan transaksi, terus dari sistem informasi penjualan, dia akan memberikan feedback data transaksi yang sudah terupdate ke kasir. Jadi DFD level 0-nya kita bisa buat dari informasi atau informasi yang terlihat dalam aliran arusnya ini. Jadi di dalam aliran arus ini terdapat data transaksi. Jadi pada DFD level 0-nya kita bisa buat menjadi proses transaksi. Jadi jika di diagram konteks ini merupakan informasi atau keterangan yang terdapat pada aliran arus informasi, tapi di DFD level 0 ini akan menjadi proses transaksi. Akan menjadi proses baru di DFD level 0, yaitu proses transaksi. Jadi dari kasir melakukan hapus data transaksi, edit data transaksi, kemudian tambah data transaksi ke dalam proses transaksi. Kemudian dari proses transaksi ini akan memberikan hasil berupa data transaksi yang sudah diupdate kepada kasir. Kemudian dalam proses penambahan, edit, atau hapus data transaksi, kita memerlukan database. Jadi ketika kasir melakukan penambahan data transaksi, otomatis langsung disimpan, datanya akan langsung masuk ke data store atau database data transaksi. Ketika sudah berhasil melakukan penambahan, pengeditan data, atau penghapusan data transaksi, otomatis di database akan langsung terupdate, kemudian akan langsung diberikan ke kasir. Jadi seperti itu. Untuk penomoran DFD level 0-nya dimulai dari 1.0. Jadi kita bebas bisa menentukan 2.0, 3.0, bisa, yang penting di DFD level 1-nya harus sesuai dengan DFD level 0-nya. Misalnya, di DFD level 0 kita menuliskan 1.0 nomornya. Maka di DFD level 1 dimulai dengan 1.1, 1.2, 1.3. Jika di DFD level 0 kita tulis 2.0 transaksinya, maka di sini dimulai dengan 2.1, 2.2, dan seterusnya. Syarat jika kapan kita menggunakan DFD level 1,
Jadi apakah bisa dipecah lagi DFD dari DFD level 0? Jika memungkinkan untuk dipecah lagi atau dirinci lagi menjadi lebih detail, maka akan dibuatkan DFD level selanjutnya atau DFD level 1. Jika sudah mentok, udah nggak memungkinkan untuk dibuat lebih rinci lagi, maka proses pembuatan DFD-nya akan berhenti sampai di level 0 misalnya. Karena di sini terdapat hapus data transaksi, edit data transaksi, dan tambah data transaksi, maka kita bisa jadikan informasi ini, keterangan ini bisa kita jadikan proses. Jadi proses hapus data transaksi, proses edit data transaksi, dan tambah data transaksi. Jadi kita pecah lagi menjadi DFD level 1. Jadi seperti ini. Ada proses tambah data, edit data, dan hapus data. Jika di DFD level 0, ini berupa keterangan yang terdapat pada aliran informasi. Jika dipecah dan dirinci lagi, itu akan berubah menjadi proses. Proses tambah data transaksi dengan penomoran 1.1, edit data transaksi penomoran 1.2, dan hapus data transaksi 1.3. Kemudian, aliran apa saja yang mengalir dalam proses kasir dan proses tambah data transaksi? Tentu saja data transaksi. Data transaksi. Kemudian masuk langsung ke database data store. Jadi kasir melakukan tambah data transaksi, data baru, kemudian langsung diupdate ke database, kemudian dari database akan memberikan data transaksi yang terupdate, sehingga sampai ke kasir. Karena proses atau keterangan yang ada di aliran informasi ini sudah mentok, maka tidak bisa dipecah lagi menjadi DFD level 2. Jadi proses pembuatan DFD berakhir sampai di sini.